Kalau orang bertanya apa kekhawatiran terbesar kamu, aku akan menjawab masa depan. Jujur, aku bukan orang yang berprestasi baik di akademik maupun di non-akademik. Nilai aku standar, bahkan lebih sering buruk dibanding dikata baik. Aku bukan orang yang punya kemampuan menyanyi atau menari. Bukan orang yang punya kemampuan untuk menghadapi kerasnya dunia. Aku cuma seorang gadis biasa berumur 21 tahun, masih bergantung ke orang tua dan belum mandiri. Aku khawatir tentang masa depanku sendiri. Aku takut gak bisa menghadapi sulitnya masa depan nanti. Takut gak ada yang mau nerima kerja, takut ini dan takut itu. Banyak hal yang bikin aku takut banget. Tiap ngebayangin masa depan, aku selalu pengen nangis aja saking takutnya. Aku takut membayangkan 2 tahun ke depan, aku bakal jadi apa dan gimana nanti ke depannya. Aku takut ngebayangin itu semua. Aku takut aku gak bisa jadi anak yang membanggakan kedua orang tuaku. Banyak hal yang bikin aku insecure. Aku selalu merasa aku ada aja yang kurang. Aku gak pernah puas dengan diri aku sendiri. Aku merasa bodoh, aku gak sepintar teman-teman yang lain. Gak ada hal yang bisa aku banggakan dari diri aku. Hey, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Aku udah baca nih pesan dari kamu, dan aku harap kamu gak berhenti untuk terus berjuang. Menurut aku, pada dasarnya manusia itu diciptain dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Mau kita menolak gimana pun, tapi ya, itu tuh adalah sebuah kebenaran menurutku. Dan we should believe on it. Jangan berhenti untuk percaya akan hal-hal yang bisa jadi keajaiban gitu loh buat kita. Bakat itu nggak melulu soal akademis gitu, dan akademis juga. Dan nggak semua orang nemuin bakatnya tuh dari kecil. Ada orang-orang yang nemuin bakatnya dia ketika dia remaja, ada yang nemuinnya ketika udah dewasa, ada yang juga yang nemuin ketika dia udah nikah, udah tua. Jadi semua orang beda-beda. Kita tuh sebenarnya bukan gak bisa, tapi emang kita belum ketemu sama kemampuan kita. Entah karena effortnya yang kurang, entah karena kita yang terlalu menyepelekannya, atau entah karena kita gak dapat support dari sekitar. Bisa aja kamu punya, tapi kamu tuh nggak menyadarinya gitu. Kamu nggak sadar kalau kamu tuh punya bakat ini. Nah, aku mau kasih saran gimana caranya kamu nemuin bakat kamu. Yang pertama, kamu pasti punya hobi atau sesuatu yang kamu suka banget. Misalnya sesuatu yang kalau kamu bahas ini sama teman kamu bisa antusias banget. Atau kalau nggak, kamu bisa kayak ngelakuin ini setiap hari. Kamu bisa spending hours, kamu bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat lakuin ini doang gitu. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu pasti happy. Nah, menurut aku itu bakat kamu gitu. Apapun itu, simpel apapun itu, even makan aja bisa loh jadi bakat. Kayak kamu pasti sering banget lihat orang-orang food blogger yang kerjanya apa, cuma makan doang, tapi mereka bisa menghibur orang, bahkan mereka bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Kalau misalnya kamu udah lakuin yang pertama terus kamu masih bingung, kamu bisa coba cara yang kedua, yaitu kamu nanya ke teman. Kadang kan kita tuh nggak bisa tahu kelebihan kita sendiri gitu. Kadang tuh yang bisa tahu lihat kelebihan kita tuh justru orang lain kan. Jadi coba kamu nanya tuh ke teman atau ke siapapun, ke saudara yang dekat sama kamu, yang kenal kamu banget. Kamu coba tanya, apa sih yang baik dari diri aku gitu. Aku tuh jagonya apa sih gitu. Coba kamu tanya deh ke mereka. Pasti sedikit banyak kamu akan menemukan jawaban gitu. Misalnya ada yang jawab, gue tuh suka deh setiap kali gue denger lo ngomong, gue denger lo cerita tuh kayak ada banget gitu. Oh, bisa aja bakat kamu tuh jadi podcaster atau storyteller gitu. Terus cara yang ketiga, kamu bisa tes bakat online. Kan suka banyak tuh tes bakat online, coba kamu ikutin. Nah, itu kan pasti bakal dikasih hasil tuh detail gitu. Kamu tuh kelebihannya apa, di mana, kamu cocok kerja di mana. Nah, itu pasti bakal ngebantu kamu juga gitu. Nah, yang kedua soal yang kamu bilang kamu punya ketakutan 2 tahun ke depan kamu nggak bisa banggain orang tua kamu. Aku juga ngerasa takut untuk menghadapi masa depan, karena kadang kita nggak pernah tahu kedepannya bakal jadi kayak apa. Nah, menurut aku
aku pernah dengar nih soal overthinking. Kalau kita overthinking itu kita pasti fokusnya sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak misalnya masa depan, pekerjaan, kita lulus apa enggak, segala macem, kita bisa bangun orang tua apa enggak. Itu kan hal-hal yang kita tuh nggak bisa pegang, kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa kontrol itu gitu. Apapun yang kita lakukan itu tuh responnya tuh dari orang lain gitu, dari faktor luar, bukan dari diri kita sendiri, dan kita nggak bisa kontrol itu. Menurut aku lebih baik, bagusnya adalah daripada kita fokus sama hal yang nggak bisa kita kontrol, kita fokus aja sama hal yang bisa kita kontrol. Overthinking kan kadang kita nggak bisa kontrol ya, kadang tiba-tiba lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kepikiran aja, sedih aja gitu kan. Tapi mungkin kita bisa mengurangi dengan mendistract diri kita, kayak tadi yang aku kasih saran buat nyari bakat itu. Siapa tahu di saat kamu ngelakuin itu kamu jadi ke distract gitu, jadi nggak kepikiran lagi, kamu juga lebih fokus buat mencari potensi-potensi yang ada dalam diri kamu gitu. Atau at least kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu senang gitu. Sama kayak ketakutan kita akan hal yang kita nggak tahu kedepannya apa, ya kita juga nggak tahu kan kedepannya itu, siapa tahu ada keajaiban yang nggak kita expect sebelumnya. Jadi ya terus berjuang sih menurutku. Kamu hebat banget, kamu bisa berjuang dan bertahan sejauh ini tuh kamu hebat banget. Ketidakpastian dan kegagalan adalah hal yang bakal selalu ada di hidup kita gitu. Kayak udah satu paket gitu sama nafas, sama kehidupan gitu, udah satu paket gitu. Mau kapanpun itu, kita mau berapapun, mau kita udah sukses pun, ketidakpastian dan kegagalan itu bakal selalu ada di belakang, di samping dan depan kita. Jadi ya itu pasti bakal terjadi, bakal selalu ada gitu loh. Jadi ngapain dipikirin, ya udah kita santai aja, kita nikmati prosesnya gitu loh. You don't have to have it all figured out to move forward. Just take the next step and let life surprise you. Kalau kita punya target dan kita rasa target itu ketinggian, yang harus kita lakukan bukanlah mengganti target tersebut, tapi naikin effort buat ngecapainya. Gagal itu bukanlah masalah, tapi gagal itu sebuah pelajaran yang harus kita pelajarin biar kita nggak kayak gitu lagi ke depannya. Merasa takut boleh, tapi kalau kita terus di dalam ketakutan kita, ya buat apa? Kalau kita punya ketakutan dan we have no action on it, ya sama aja bohong. Hidup itu terus berjalan, gak akan pernah berhenti. Jadi semisal kita masih dikasih waktu buat berjuang, ya kita berjuang. Aku gak tahu gimana struggle-nya kamu saat ini. Aku gak tahu gimana kerasnya hidup kamu di tempat. Aku gak tahu gimana kamu menjalani hidup kamu setiap hari. Aku juga gak tahu. Yang aku tahu, aku seneng kamu masih bisa bertahan sejauh ini gitu loh, melewati semua hal yang udah kamu laluin. You're really great gitu. Sekarang tinggal yang harus kamu lakukan tuh ya berjalan aja pelan-pelan. Kalau orang lain bisa dengan berlari, mungkin kita bisa coba dengan cara berjalan. Just keep it up, semangat terus. Ayo kita sama-sama semangat untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Semoga hari kamu menyenangkan. Assalamualaikum. Itu sih paling saran dari aku. Makasih ya udah bertahan selama ini. You did well so far, and see you on top. Please you. Takut dan khawatir gak bikin masalah hilang, malah tenangnya kamu hari ini yang hilang. Masa besok dan seterusnya itu abstrak, gak ada yang tahu. Ketika kamu sampai di masa yang kamu sebut masa besok atau masa depan itu, kamu bakal bayangkan masa depan yang baru, dan begitu juga seterusnya. Kamu gak perlu menjadi besar kok untuk menjadi berguna di masa depan. Semua ada porsi masing-masing di dunia yang sementara ini. Hidup udah sepaket, bahagia datang bareng sama duka, mudah datang bareng sama susahnya.